Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Masih semangat belajar kan? Di video kali ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Mari kita mulai bersama. GLB singkatan dari gerak lurus beraturan, yaitu gerak pada benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu. Maksudnya, benda itu akan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, kita perhatikan ya ilustrasi di bawah ini. Ada sebuah mobil memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Ini menunjukkan bahwa setiap 1 sekon mobil itu berpindah sejauh 10 meter. Nah, kita lihat pada detik pertama mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter. Pada detik kedua, mobil tersebut berpindah sejauh 20 meter. Dan pada detik ketiga, mobil tersebut berpindah sejauh 30 meter. Jadi, setiap 1 detiknya, mobil itu berpindah dengan perpindahan yang sama, yaitu 10 meter. Nah, GLB itu memiliki kecepatan tetap atau konstan, maka tidak ada percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Nah, ini adalah grafik GLB. Grafik yang pertama menunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu. Tampak pada gambar VT berbentuk garis lurus. Ini menunjukkan kecepatan benda tersebut selalu tetap. Nah, yang di bawahnya adalah grafik VT yang menunjukkan bahwa jarak atau perpindahan sama dengan luas persegi panjang. Grafik ketiga adalah grafik jarak terhadap waktu atau grafik ST. Ini berbentuk garis miring ke atas. Jika grafik menunjukkan sudut kemiringan yang besar, maka menggambarkan kecepatan benda tersebut besar. Nah, yang keempat ini adalah hasil perekaman Teicher-Taymer yang menunjukkan jarak antara satu titik dengan titik yang lain jaraknya sama karena kecepatannya juga sama. Nah, Teicher-Taymer ini sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengenali gerak pada GLB maupun GLBB. Nah, ini adalah rumus GLB. ST sama dengan S0 plus V kali T, S sama dengan V kali T, atau bisa menggunakan segitiga konversi di bawah. Jika yang ditanya S, tinggal ditutup S-nya, rumusnya menjadi V kali T. Jika yang ditanya V, tinggal tutup V-nya, rumusnya menjadi S per T. Jika yang ditanya T, tinggal ditutup T-nya, rumusnya menjadi S dibagi V. ST itu sendiri adalah jarak akhir dengan satuan meter, S0 adalah jarak awal dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Berikutnya kita bahas tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya saya tanya dulu ya, apa yang kalian rasakan jika kalian mengayuh sepeda pada jalanan yang menanjak? Iya betul, kecepatan gerak sepeda akan melambat karena di jalanan yang menanjak sepeda akan semakin berat untuk dikayuh. Berbeda ketika kalian melewati jalan yang menurun, maka gerak sepeda akan semakin cepat. Nah, ini itu erat kaitannya dengan GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Nah, kecepatan benda pada GLBB selalu berubah, tapi perubahannya beraturan. Sedangkan percepatannya atau A, dia konstan atau tetap. Kita lihat gerakan sepeda ketika menanjak maka dia mengalami perlambatan, dan jika menurun maka mengalami percepatan. Namun kenyataannya ketika kita naik sepeda tidak mengalami percepatan atau perlambatan yang konstan. Karena apa? Karena sangat sulit untuk mengendalikan percepatan yang stabil ketika kita naik sepeda. Nah, berikutnya adalah contoh dari GLBB diperlambat. Adalah ketika ada sebuah benda dilemparkan ke atas, maka dia termasuk GLBB diperlambat. Dan jika ada sebuah benda yang jatuh dari atas, maka itu adalah contoh dari GLBB dipercepat. Supaya mudah dipahami, kita perhatikan ilustrasi GLBB di bawah ini. Di situ ada sebuah mobil bergerak dipercepat. Setiap detiknya kecepatannya dari mobil itu akan bertambah 5 meter per sekon.
Jadi bisa kalian lihat di titik pertama kecepatan mobilnya adalah 5 meter per sekon, di detik kedua kecepatannya bertambah 5 menjadi 10 meter per sekon, di detik ketiga kecepatannya bertambah lagi 5 menjadi 15 meter per sekon. Jadi ingat ya teman-teman, ciri GLBB adalah kecepatannya bertambah. Kemudian kita akan bahas tentang grafik daripada GLBB. Ini adalah grafik GLBB dipercepat, grafiknya naik, sedangkan diperlambat, grafiknya turun. Ini adalah grafik V terhadap T. Nah, kemudian ada lagi grafik S terhadap T. Grafik S terhadap T dipercepat, nilai percepatannya positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Sedangkan grafik S terhadap T, GLBB diperlambat, percepatannya nilainya negatif sehingga kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, ini adalah grafik antara A dengan T, percepatannya konstan sehingga membentuk garis lurus. Dan yang terakhir ini adalah gambar Tiger Tamer GLBB diperlambat, titik-titiknya akan semakin rapat, dan GLBB dipercepat, titik-titiknya akan semakin renggang. Ini adalah rumus tentang GLBB. V sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 plus 2AS. V adalah kecepatan akhir dengan satuan M per S, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan M per S, A adalah percepatan atau perlambatan dengan satuan M per S kuadrat, T adalah waktu tempuh dengan satuan S, dan S adalah jarak dengan satuan meter. Kita masuk ke contoh soal ya. Pertama adalah contoh GLB. Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, kecepatan berarti tadi V, besarnya ada 5 meter per sekon. Berapakah jarak? Berarti ini pertanyaan ya. Berapakah jarak? Jarak berarti S. Jarak yang ditempuh benda selama 2 menit. 2 menit menunjukkan T. T-nya 2 menit. Nah, ingat ya, satuan T adalah sekon, jadi kita rubah dari 2 menit menjadi sekon menjadi 120 sekon. Karena tadi yang ditanya S, maka rumus S adalah V kali T, yaitu 5 kali 120 menjadi 600 meter. Contoh kedua, berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik? Berapakah panjang jarak? Berarti S akhir atau ST. Selama 6 detik. 6 detik berarti waktu. T-nya adalah 6 sekon. Dengan kecepatan konstan. Kecepatan berarti V. Kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Jadi V-nya 10 meter per sekon. Ditanya ST. Rumusnya di situ adalah SO plus V kali T. SO di dalam soal tidak ada, maka dianggap 0 plus V-nya 10, T-nya 6. Jadi 0 ditambah 10 kali 6 adalah 60 meter. Contoh berikutnya adalah soal GLBB. Sebuah bus bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ingat, kecepatan itu V. Di sini V awal yaitu 36 km per jam. Ingat, satuan V adalah meter per sekon. Jadi harus kita rubah. Dari kilometer menjadi meter dikali 1000, jadi 36 kali 1000 jadi 36.000 per jam, berarti per 1 jam. 1 jam adalah 3600 sekon. Setelah itu kita bagi, yaitu 36.000 dibagi 3600 menjadi 10 meter per sekon. Nah, kita lanjut baca soal lagi. Kemudian bus tersebut dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan adalah A. A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh. Berarti pertanyaannya ada 2 ya, yaitu kecepatan dan jarak. Berarti V dan S. Nah, jarak yang ditempuh selama 5 detik. Detik ini menunjukkan waktu, jadi T sama dengan 5 sekon. Nah, kita hitung V dulu. V sama dengan V0 plus AT. V0 10 plus A2 dan T5. Jadi 10 ditambah 2 kali 5 10 juga. Jadi 10 tambah 10 yaitu 20. S yang kedua sekarang. S adalah V kali T plus setengah AT kuadrat. V0 10, T-nya 5, setengah A-nya 2, T kuadrat, T-nya 5 kuadrat berarti 25. 25 kali 2 50, 50 bagi 2 25. Nah, kita hitung 10 kali 5 50 plus 25 yaitu 75 meter. Gampang kan teman-teman?
Semangat belajar ya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.